Berapa banyak anak muda yang sebenarnya kerja keras, tapi hidupnya tetap gitu-gitu aja. Sibuk networking, ikut tren sana-sini, tapi ujung-ujungnya malah merasa kosong, merasa bingung dan juga stuck. Kalau kamu merasa hidupmu jalan di tempat, bisa jadi bukan karena kamu malas, tapi karena caramu menghabiskan masa muda itu yang salah arah. Coba jujur, berapa kali kamu merasa udah capek belajar, udah ikut berbagai komunitas, udah kenal banyak orang, tapi tetap aja rezeki dan peluang rasanya jauh sekali. Itu bukan cuma kamu, banyak anak muda ngalamin hal yang sama. Masalahnya, kita sering lebih sibuk kelihatan sibuk daripada benar-benar fokus bikin diri kita berharga. Masa muda itu kayak bahan bakar. Kalau kamu bakar buat hal-hal kecil, habisnya cepat dan gak ada tenaga yang bisa dorong kamu lebih jauh lagi. Tapi kalau kamu pakai dengan tepat, energi itu bisa jadi roket yang ngedorong kamu melesat lebih cepat daripada orang lain. Sayangnya, banyak yang nyasar di sini. Ada yang kebanyakan buang waktu di circle yang salah. Ada yang ikut passion tanpa pondasi yang kuat. Ada juga yang terlalu fokus, kelihatan aktif, tapi lupa ngasah skill yang beneran dibutuhin. Akhirnya ya gitu, hidupnya kelihatan rame di luar, tapi kosong di dalam. Tapi kabar baiknya, itu semua bisa dirubah. Kamu nggak harus terus terjebak di siklus yang sama. Pertanyaannya, gimana caranya supaya masa muda kamu nggak sia-sia? Dan justru jadi titik awal buat hidup yang nggak mediocre. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Tonton sampai habis ya. Tadi kita udah bahas kenapa banyak anak muda yang merasa sibuk tapi tetap jalan di tempat. Nah, salah satu penyebab paling besar ada di sini, yaitu adalah terlalu sibuk cari koneksi tapi lupa membangun value. Banyak anak muda bangga karena punya ribuan follower, kenal orang penting, atau sering hadir di acara networking. Rasanya itu keren, seakan-akan udah selangkah lebih dekat sama kesuksesan. Tapi kenyataannya, semua itu percuma kalau kamu nggak punya value. Orang mungkin kenal nama kamu, tapi nggak ada alasan buat mereka ingat atau menghargai kamu. Bayangkan gini, kamu ketemu orang yang jago banget di bidang desain. Dia tunjukin portofolionya, hasil karya nyatanya, kelihatan kualitasnya. Kamu pasti langsung respect, bahkan mungkin kepikiran ngajak dia kerjasama. Tapi kalau kamu ketemu orang yang sibuk pamer kenalan, sibuk bilang gue kenal ini, gue kenal itu, tapi nggak punya satupun hasil kerja yang bisa dibanggakan, ya udah, habis ngobrol sebentar kamu lupa sama dia. Itu bedanya orang yang punya value sama yang cuma jual koneksi. Di akhir karir, fokus terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membangun sesuatu yang jelas. Entah itu portofolio, karya, proyek kecil, atau skill yang benar-benar terpakai. Karena dari situlah respect orang lain muncul. Begitu kamu punya karya yang nyata, barulah networking jadi senjata yang powerful. Orang gak cuma kenal kamu ngerasa basa-basi, tapi karena mereka butuh sesuatu yang cuma kamu yang bisa kasih. Jadi kalau sekarang kamu lagi sibuk ngejar networking sana-sini, tapi belum punya karya yang jelas, coba stop sebentar, balik lagi ke diri sendiri. Tanyakan, value apa yang bisa aku kasih ke orang lain? Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak orang yang kamu kenal yang bikin kamu berhasil, tapi seberapa besar value yang kamu bawa ke meja. Kita sering dengar kalimat motivasi klise, ikut passion kamu, nanti hidupmu bakal bahagia. Kedengarannya indah, tapi realitanya nggak sesederhana itu. Masalahnya passion itu rapuh, dia gampang berubah, sifatnya itu emosional, dan seringkali cuma sementara. Banyak orang berani ambil keputusan besar hanya karena merasa lagi suka sesuatu. Tapi begitu ketemu kenyataan pahit, passion itu bisa hilang begitu saja. Contohnya gini, ada orang yang suka banget kopi, tiap hari nongkrong di kafe, bahkan cerita ke teman-temannya kalau suatu hari pengen punya coffee shop. Akhirnya dengan semangat membara, dia buka kafe kecil-kecilan. Tapi setelah jalan beberapa bulan, baru sadar, bisnis kopi itu 95% bukan tentang kopi. Yang dia hadapi setiap hari justru stok bahan yang datang, izin usaha yang ribet, karyawan yang keluar masuk, promosi yang gak jalan, bahkan komplain pelanggan yang rewel. Ujung-ujungnya, passion yang dulu bikin kita semangat malah berubah jadi beban. Kopi yang dulu dia cintai, sekarang malah balik enek. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena passion bukan pondasi yang kuat. Passion itu seringkali lahir dari euforia, bukan dari realitas. Justru sebaliknya, seringkali kita baru menemukan passion ketika kita udah jago di sesuatu. Coba pikirin deh, kenapa kita suka main game tertentu? Karena kita merasa jago mainnya, kita bisa menang, kita bisa mengerti aturannya. Kalau dari awal kita selalu kalah, skillnya payah,
mungkin kita malah nggak tertarik sama game itu. Begitu juga dengan karir atau hidup. Rasa suka itu sering muncul setelah kita kompeten. Kita merasa puas karena bisa, karena ngerti, karena kita berhasil. Dari situlah passion tumbuh, bukan dari sekedar suka doang. Jadi hati-hati kalau ada orang yang bilang, ikut passion kamu. Kalau passion itu masih dangkal, gampang banget hancur. Yang lebih aman, bangun dulu kompetensi, asah skill, kerjakan sesuatu sampai kamu jago. Dari situ, passion bakal tumbuh dengan sendirinya. Dan kali ini, passion itu lebih kokoh karena ditopang kemampuan nyata, bukan sekedar emosi sesaat. Jadi jelas ya, passion itu rapuh kalau dijadikan pondasi. Tapi ada hal lain yang gak kalah bahaya. Ketika kita terlalu sibuk ngejar kesempurnaan sampai lupa mulai, banyak anak muda yang idenya brilian, wawasannya luas, tapi gak ada satupun yang benar-benar dieksekusi. Kenapa? Karena terjebak menunggu waktu yang pas, modal yang pas, atau skill yang sempurna. Padahal kesempatan itu sering datang bukan ke orang yang paling siap, tapi ke orang yang paling berani jalan duluan. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu Ikigai. Buat yang belum familiar, Ikigai itu konsep dari Jepang, yang intinya adalah alasan kita bangun setiap pagi. Ada 4 lingkaran utama, apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang bisa dibayar. Keempat lingkaran ini ketemu di satu titik. Itulah Ikigai, tempat di mana passion, skill, kebutuhan dunia, dan penghasilanmu saling bertemu. Kedengarannya keren, tapi kenyataannya di awal karir kamu nggak terus buru-buru kejar semua lingkaran itu sekaligus. Justru itu yang bikin banyak anak muda stres, karena pengen semua sempurna di awal. Awal karir itu cukup fokus ke 2 irisan. Ada yang kamu bisa dan apa yang dunia mau bayar. Sesimpel itu dulu. Misalnya kamu jago bikin spreadsheet. Mungkin kamu nggak suka. Mungkin itu terasa membosankan. Tapi faktanya skill itu berharga banget di dunia kerja. Dari situ kamu bisa dapat pintu masuk ke perusahaan. Dapat pengalaman, dapat stabilitas finansial. Dan kadang dari titik stabil itu, baru kamu bisa punya ruang untuk eksplorasi hal lain yang lebih kamu cintai. Banyak orang salah paham dengan Ikigai. Mereka kira harus langsung ketemu pekerjaan impian yang bikin bahagia seumur hidup. Padahal, Ikigai itu perjalanan. Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yang mungkin gak selalu kamu cintai, tapi berharga dan bisa menghidupi kamu. Dari situ, seiring berjalannya waktu, skill dan pengalamanmu akan membuka jalan ke passion yang lebih dalam. Jadi jangan remehkan hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Bisa jadi, itu adalah pintu awal menuju sesuatu yang lebih besar. Karena Ikigai bukan tentang menemukan semua jawaban sekaligus, tapi tentang melangkah, satu irisan kecil demi satu irisan kecil, sampai akhirnya kamu nemu titik keseimbangan hidup kamu sendiri. Oke, kita masuk di pembahasan godaan era digital. FOMO dan mediocre. Kita semua tahu, di era digital sekarang ini penuh banget sama peluang. Ada trading, saham, kripto, dropship, afiliasi, jualan online, bikin konten, sampai jadi freelancer. Seolah-olah semua terbuka lebar. Tinggal pilih saja. Tapi justru disitulah jebakannya. Banyak orang tergoda buat nyoba semua, karena takut ketinggalan. Bahasa kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Akhirnya mereka ikut kursus ini, coba bisnis itu, terjun ke investasi sana-sini. Sekilas kelihatan sibuk, produktif, dan keren. Tapi hasil nyatanya, mereka jadi mediocre di banyak hal. Setengah-setengah di mana-mana. Gak bener-bener jago di satu pun. Coba bayangin kayak gini. Kamu punya 100 jam buat belajar. Kalau kamu bagi ke 5 bidang, berarti tiap bidang cuma dapat 20 jam. Hasilnya ya standar. Gak ada yang mendalam. Tapi kalau semua 100 jam kamu taruh ke satu bidang, hasilnya beda. Kamu jadi jauh lebih cepat dan berkembang, lebih ngerti detail dan bisa jadi spesialis. Dan di dunia sekarang, spesialis punya nilai yang lebih tinggi daripada generalis setengah matang. Masalahnya kita sering gak sabar. Kita pengen cepat kaya, cepat sukses, makanya gampang banget tergoda ikut semua tren. Padahal yang bikin orang berhasil itu bukan seberapa banyak peluang yang ia coba, tapi seberapa disiplin dia fokus di satu jalur sampai benar-benar menghasilkan. Jadi kalau kamu merasa bingung harus ikut peluang yang mana, berhenti dulu, tahan diri dari godaan FOMO. Pilih satu bidang yang realistis, yang bisa kamu dalami, lalu fokus habis-habisan. Karena dengan fokus, kamu punya peluang besar untuk beneran berhasil. Daripada nyebar energi ke banyak hal yang akhirnya bikin kamu jalan di tempat, Oke, kita masuk di pembahasan utang kebodohan.
Resiko yang sering diabaikan. Kalau kita ngomong soal utang, kebanyakan orang langsung kepikiran utang finansial. Padahal ada satu jenis utang lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu utang kebodohan. Utang kebodohan ini adalah jarak antara pengetahuan yang kita punya sekarang dengan pengetahuan yang seharusnya kita miliki untuk mencapai tujuan. Dan sama kayak utang uang, utang kebodohan juga punya bunga. Bedanya, bunganya adalah peluang yang hilang. Bayangin gini, ada peluang kerja bagus datang, tapi kamu nggak punya skill yang relevan. Ada tren teknologi baru yang muncul, tapi kamu nggak ngerti cara pakainya. Ada kesempatan promosi di kantor, tapi kamu nggak punya kapasitas yang dibutuhkan. Akhirnya semua peluang itu lepas begitu saja. Dan tiap kali kesempatan lewat, bunga utang kebodohan makin besar. Sayangnya, kebanyakan orang baru sadar kalau mereka punya utang ini ketika sudah telat, ketika sudah nggak muda lagi, ketika tenaga udah nggak sebanyak dulu, atau ketika persaingan udah terlalu jauh di depan. Solusinya apa? Mulai melunasinya dari sekarang. Caranya dengan belajar, berani mencoba, berani gagal, bahkan berani kelihatan bodoh. Karena rasa malu cuma sebentar, tapi kebodohan bisa jadi mahal banget harganya. Orang sukses biasanya bukan yang paling pintar sejak awal. Mereka cuma orang yang paling rajin dan paling cepat membayar utang kebodohan ini. Mereka rela jatuh berkali-kali, rela ditertawakan, rela kelihatan bodoh. Karena mereka tahu, biaya untuk tahu jauh lebih mahal daripada sekedar rasa malu. Jadi jangan tunggu utang kebodohanmu numpuk. Mulai cicil hari ini, mulai belajar, mulai ambil resiko, dan jangan takut gagal. Karena semakin cepat kamu membayarnya, semakin cepat juga kamu akan memetik hasilnya. Dan disinilah banyak anak muda akhirnya kejebak. Mereka sadar punya utang kebodohan, tapi bukan mulai melunasinya dengan belajar dan mencoba. Mereka justru sibuk menunggu momen yang sempurna, nunggu sampai semua data terkumpul, semua resiko aman, semua persiapan matang. Akhirnya mereka nggak pernah beneran berjalan. Padahal dunia ini bukan milik orang yang paling siap, tapi milik orang yang paling cepat bergerak. Karena data terbaik itu bukan dari buku atau seminar, tapi ada di lapangan, di kesalahan, di pengalaman nyata. Dan ini yang bakal kita bahas di poin berikutnya, analisis paralisis dan kenapa kecepatan bertindak jauh lebih penting daripada sekedar rencana sempurna. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu analisis paralisis. Pentingnya kecepatan untuk bertindak. Salah satu jebakan paling sering dialami anak muda ambisius adalah analisis paralisis. Kita terlalu sibuk mikirin, terlalu lama menimbang-nimbang, sampai akhirnya nggak pernah beneran jalan. Banyak orang nunggu semua data lengkap, semua risiko terhitung, semua kemungkinan aman dulu, baru berani mulai. Tapi masalahnya, semua momen yang sempurna itu nggak pernah datang. Akhirnya mereka kehabisan waktu berbulan-bulan di riset, bikin rencana detail, tapi nggak ada satupun langkah yang nyata. Coba bandingkan dua orang. Yang pertama, habiskan 3 bulan buat riset bisnis, baca artikel, ikut seminar, bikin Excel, tapi nggak pernah eksekusi. Yang kedua, dari hari pertama langsung buka jualan kecil-kecilan. Siapa yang lebih cepat belajar? Yang langsung action. Karena dia dapat data nyata, bukan asumsi. Dia tahu barang mana yang laku, mana yang enggak. Dia ketemu kendala asli, bukan teori. Dan dari situ, dia bisa adaptasi jauh lebih cepat. Di dunia nyata, yang bergerak lebih dulu biasanya punya keunggulan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka udah kumpulin jam terbang yang banyak. Mereka salah lebih cepat, belajar lebih cepat, dan berkembang juga lebih cepat. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa stuck karena terlalu banyak mikir, ingat, lebih baik cepat salah, lalu belajar, daripada terlalu lama menganalisis, tapi nggak pernah mulai. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu maju bukan seberapa sempurna rencanamu, tapi seberapa berani kamu ngambil langkah pertama. Oke, setelah kita ngomongin soal pentingnya kecepatan bertindak, muncul satu pertanyaan besar. Kalau sudah berani mulai, sudah berani salah, terus apa langkah berikutnya? Di titik inilah banyak orang berhenti, karena merasa takut. Takut salah langkah, takut gagal, takut kehilangan. Padahal, justru disinilah rahasianya. Bukan soal seberapa pintar kita menganalisis, tapi seberapa berani kita menaruh taruhan di meja permainan hidup ini. Dan kabar baiknya, kalau kamu masih muda, taruhannya nyaris nggak ada ruginya. Bahkan kalau kamu kalah pun, kamu masih punya waktu buat bangkit lagi. Nah, ini yang disebut taruhan asimetris. Kalau ada momen terbaik buat ambil risiko, jawabannya cuma satu, yaitu masa muda. Kenapa? Karena modal terbesar kita bukan uang, tapi waktu dan energi. Di usia muda, setiap langkah salah itu bukan kiamat, tapi investasi. Gagal, ya udah.
tinggal coba lagi. Sama kayak main game, kalau kalah tinggal ulangi. Tapi kali ini dengan pengalaman baru yang bikin kita lebih kuat. Itulah yang disebut taruhan asimetris. Ruginya kecil, tapi kalau berhasil dampaknya bisa luar biasa. Maka jangan buang masa muda cuma buat main aman. Justru sekaranglah saatnya pasang taruhan. Berani ambil langkah, berani gagal. Karena rugi di usia muda itu masih bisa ditutup. Tapi menyesal di usia tua, itu baru taruhan yang paling mahal dalam hidup. Oke, setelah paham bahwa masa muda itu waktu terbaik buat ambil resiko, muncul pertanyaan lagi. Kalau udah berani taruhan, sebaiknya taruhannya taruh di mana? Kebanyakan orang main aman, ambil tujuan kecil yang kelihatan gampang. Tapi ada fakta yang sering dilupakan. Tujuan kecil dan tujuan besar itu, dua-duanya tetap butuh usaha. Dua-duanya tetap bikin capek. Bedanya, imbalannya. Dan disinilah rahasianya. Kalau sama-sama susah, kenapa nggak sekalian main di liga besar? Kalau dipikir-pikir, hidup ini selalu butuh usaha. Mau kamu ngejar tujuan kecil atau tujuan besar, dua-duanya sama-sama susah. Bedanya cuma di hasil akhirnya. Bayangin gini, jadi kuli angkat pasir, sama-sama bikin badan remuk, keringatan tiap hari. Tapi imbalannya jauh lebih kecil dibandingkan profesional kerja di proyek. Walaupun sama-sama capek. Masalahnya, kebanyakan orang udah nyerah duluan sebelum benar-benar mulai. Mereka pikir persaingan di level atas itu terlalu berat. Padahal kenyataannya, justru di level bawah persaingannya jauh lebih padat karena semua orang numpuk di situ. Sedangkan di level atas, iya, memang butuh kualitas, butuh mental, butuh jam terbang. Tapi persaingannya lebih longgar karena nggak banyak yang berani naik kelas. Jadi kalau sama-sama harus susah, kenapa nggak sekalian main di liga besar? Capeknya sama, tapi hasilnya bisa mengubah hidupmu. Oke, kita udah ngomongin pentingnya berani main di liga besar. Tapi ada satu hal yang sering jadi alasan orang nggak berani naik kelas, yaitu masa lalu. Banyak orang mikir, aku nggak bisa, soalnya dulu aku gagal, dulu aku nggak punya kesempatan, dulu aku pernah dihina, pernah jatuh, pernah ditinggal. Masalahnya kalau terus terjebak di dulu, kamu nggak akan pernah bisa melangkah ke sekarang. Dan disinilah poin pentingnya. Setiap orang punya cerita sedih, ada yang tumbuh di keluarga berantakan, ada yang pernah dihina habis-habisan, ada yang jatuh berkali-kali sampai hampir nggak bisa bangun lagi. Luka itu nyata dan memang berat. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Dunia profesional nggak peduli sama masa lalu. Dunia hanya peduli apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan salah paham. Masa lalu itu bukan aib. Justru itu bisa jadi modal, tragedi, kegagalan, luka. Semuanya bisa jadi bahan bakar buat bikin kamu lebih kuat, lebih tangguh, lebih berpengalaman daripada orang lain yang jalannya mulus-mulus aja. Ingat, masa lalu hanyalah prolog. Hidupmu benar-benar dimulai dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Jadi jangan biarin dirimu jadi korban masa lalu. Ubah semua itu jadi alasan kenapa kamu harus lebih maju dari siapapun. Oke, kita sudah sepakat. Masa lalu bukan alasan buat berhenti. Tapi setelah kamu memutuskan untuk maju, ada satu tantangan besar yang sering bikin orang kandas di tengah jalan. Bukan karena mereka nggak punya bakat, bukan juga karena mereka nggak punya kesempatan, melainkan karena mereka nggak tahan sama prosesnya. Karena proses itu panjang, berulang, monoton, dan seringkali nggak kelihatan hasilnya dalam waktu dekat. Dan disinilah bedanya orang biasa dengan orang hebat. Karena orang biasa ingin hidupnya seimbang dan nyaman, sementara orang hebat justru rela tenggelam dalam obsesi, konsisten mengulangi hal yang sama, bahkan ketika itu membosankan. Nah, inilah yang kita bahas di poin berikutnya, yaitu adalah obsesi, konsistensi, dan monotoni. Banyak orang mediocre terlalu sibuk ngejar keseimbangan hidup. Mereka maunya kerja secukupnya, istirahat banyak, jalan-jalan tiap minggu, tapi berharap dapat hasil luar biasa. Padahal rumusnya nggak sesederhana itu. Kalau kamu cuma kasih usaha biasa, ya hasilnya juga cuma standar. Lihat orang-orang hebat. Mereka punya sesuatu yang disebut obsesi. Cristiano Ronaldo misalnya, setelah latihan resmi selesai, pemain lain pulang. Dia masih tetap di lapangan, latihan tendangan lagi ratusan kali. Elon Musk rela tidur di pabrik Tesla, bukan karena nggak punya rumah, tapi karena dia mau lihat langsung setiap detail proses produksinya. Apakah itu enak? Tentu enggak. Apakah itu bikin hidup jadi seimbang? Juga tidak. Tapi disitulah rahasia. Kenapa mereka ada di level dunia? Bukan cuma di level rata-rata. Latihan, kerja keras, konsistensi, semua membosankan. Gak ada yang glamor. Sama diulang-ulang, bikin jenuh. Tapi justru itulah yang membedakan. Bayangin maraton.
Di garis start semua semangat, banyak penonton. Di garis finish semua tepuk tangan. Tapi di tengah-tengah jalan sepi, panas, capek, nggak ada yang lihat. Disitulah kebanyakan orang berhenti. Nah, orang sukses justru jatuh cinta sama fase itu. Fase monoton, sepi, nggak ada yang kasih tepuk tangan. Karena mereka tahu kemenangan dibangun justru di titik-titik yang nggak dilihat orang lain. Oke, kalau kamu nonton sampai di titik ini tandanya kamu bukan orang yang biasa. Karena nggak semua orang punya kesabaran buat dengerin hal-hal yang bikin mikir panjang. Faktanya, banyak orang cuma tahan di awal, nonton sebentar, terus skip, lalu cari hiburan lain. Tapi kamu enggak, kamu bertahan sampai akhir. Dan itu sudah bukti kecil bahwa kamu memang punya keinginan buat berkembang. Sekarang biar semua kamu dengar tadi enggak cuma jadi teori, ayo kita rangkum inti dari perjalanan ini. Kalau kamu mau hidup anti mediocre, rumusnya jelas. Fokuslah membangun value dan kompetensi, bukan sekedar ngejar passion semu. Hindari FOMO, pilih satu bidang dan dalami habis-habisan. Bayar utang kebodohan sejak muda dengan belajar, berani gagal, berani terlihat bodoh. Bergerak cepat, jangan terjebak analisis berlebihan. Ambil taruhan asimetris, rugi kecil tapi potensi untung besar. Kalau sama-sama susah, sekalipun main di liga besar, gunakan masa lalumu bukan sebagai beban, tapi bahan bakar. Dan yang terakhir, cintai konsistensi dalam monotoni. Karena kemenangan dibangun bukan dari hal-hal yang heboh, tapi dari kesetiaan pada proses yang sepi dan juga membosankan. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada pembahasan lain yang menarik, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bikinkan videonya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.